Nitrogen ketemu hidrogen jadi amoniak, hidrogen ketemu oksigen jadi molekul air. Logam natrium ketemu asam klorida jadi natrium klorida. Sama kayak Iqbal ketemu Aca, jadi kita itu baru simple. Semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini Dian mau bahas tentang salah satu trailer film. Kenapa kita bahas trailer film ini? Trailer filmnya judulnya namanya Mariposa, dan ada salah satu hal yang menarik di trailer film itu, yaitu saat Aca dan Iqbal memperdebatkan tentang mereka. Dia menganalogikan, Aca ini menganalogikan bahwa mereka itu sesimpel reaksi kimia. Nah, apa benar sesimpel itu? Nah, di video kali ini dia mau bahas tentang itu. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya. Kita akan bahas tentang reaksi pertama yang disebutkan oleh Aca di trailer film itu. Nitrogen ketemu hidrogen jadi amoniak, Oke, dari video tersebut, reaksi pertama adalah pertemuan antara nitrogen dan hidrogen yang hasilnya jadi amonia. Tapi yakin mereka akan bersatu dengan mudah? Sebelum kita bahas reaksinya, kita bahas dulu ya tentang amoniaknya itu sendiri. Salah satu kegunaan amoniak ini adalah sebagai bahan pupuk urea. Amoniak ini bisa diproduksi menggunakan Haber proses dengan mempertemukan 2N2 dan 3H2 menjadi 2NH3. Wait, apakah pertemuan mereka dapat menyatukan N2 dan H2 begitu saja? Ternyata nggak juga. Si nitrogen ini cukup stabil dengan adanya triple bond. Jadi dia tuh nggak reaktif banget gitu loh. Meskipun hidrogen udah cari-cari perhatian, si nitrogen ini susah banget bereaksi. Sama kayak si Iqbal. Nomor teleponnya. Buat apa? Buat pacaran. Gak mau. Aca itu cantik, pinter, baik, nyaris sempurna. Gue mau yang sempurna. Dia nggak mau hubungan sama lo, jadi lebih baik lo lupain Iqbal. Oke, fine aja, coba lupain Iqbal. Nah, kalau mau nitrogen dan hidrogen ini bersatu, harus diusahakan cuy. Nitrogen dan hidrogen ini optimalnya direaksikan di suhu 400-500 derajat Celcius. Ketika suhunya lebih tinggi, molekul-molekul nitrogen dan hidrogen ini akan bergerak lebih cepat, jadi lebih besar kesempatan mereka untuk ketemuan. Tapi jangan terlalu tinggi juga sih, nanti kesetimbangannya malah bergeser ke arah reaktan. Selain suhu yang tinggi, tekanan tinggi juga bisa mempercepat reaksi mereka. Jadi, ketika tekanannya tinggi, jarak antara molekul hidrogen dan nitrogen ini jadi lebih dekat gitu loh. Nah, kalau mereka lebih dekat, lebih sering ketemuan kan? Bisa lebih cepat bersatu tuh. Menurut informasi, banyak pabrik amonia yang menggunakan tekanan 200 bar. By the way, 200 bar ini tinggi banget loh, gengs. Bandingannya kalau tabung gas LPG yang warna hijau tuh, itu tuh tekanannya 8 bar. Nah, berarti kalau tekanannya 200 bar, ini sama dengan 25 kali tabung gas warna hijau itu. Tinggi banget kan? Sebenarnya kalau tekanannya lebih tinggi tuh bisa lebih optimal lagi pendekatan antara hidrogen sama nitrogen ini. Tapi masalahnya, kalau tekanannya itu terlalu tinggi, jadi spek alatnya juga harus lebih spesial lagi. Akhirnya, harganya lebih mahal. Nah, bisa-bisa malah rugi pabriknya. Makanya kebanyakan itu pilih kondisi operasi di 200 bar aja. Untuk mempercepat penyatuan dua insan antara nitrogen dan hidrogen ini, biasanya ditambah katalis di reaktornya. Katalis ini ibarat manusia tuh, mak comblangnya gitu loh. Biar cepat bersatu gitu si nitrogen dan hidrogen ini nih. Mak comblang atau katalis ini banyak macamnya. Salah satunya itu yang berbasis besi atau iron base, yang biasanya dicampur dengan kalium, aluminium, kalsium, dan oksigen. Selain pertemuan mereka belum tentu menyatukan mereka jika situasi dan kondisi kurang mendukung, perjalanan sebelum mereka bisa bertemu itu juga nggak mudah cuy. Mereka hidup di tempat yang berbeda. Nitrogen itu biasanya diambil dari udara, karena kurang lebih 78% udara itu terdiri dari nitrogen, dan sekitar 21% itu oksigen. Sementara
Hidrogen biasanya didapatkan dari hidrokarbon yang banyak mengandung unsur H. Salah satu contohnya itu gas alam yang banyak mengandung metan atau CH4. Dalam campuran gas alam itu biasanya selain metan itu juga mengandung sulfur. Nah, si sulfur ini harus dihilangkan dulu, soalnya dia bisa meracuni katalis. Kalau mak comblangnya nggak ada, makin lama lagi mereka jadian. Nah, setelah dihilangkan kandungan sulfur dari campuran gas alam, hidrogennya ini harus dipisahkan dulu dari karbon menggunakan pemisahan kimia. Baru deh, hidrogen ini baru bisa dipertemukan sama nitrogen biar jadi amonia. Jadi, dari bahasan kita tadi, apa nih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya yang pertama, hidrogen dan nitrogen aja, mereka tuh ketemuan doang tuh nggak cukup untuk membuat mereka menjadi bersatu jadi amonia. Begitu juga dengan Iqbal dan Aca, bertemu tapi belum tentu bisa bersatu. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga sih. Dengan suhu dan tekanan tertentu serta bantuan dari katalis, nyatanya amonia ini berhasil diproduksi. Begitu juga dengan Aca sama Iqbal. Mungkin aja mereka bisa bersatu dengan situasi dan kondisi yang tepat serta ada mak comblang yang membantu. Dan yang ketiga, bikin pupuk itu gak gampang cuy. Jadi apresiasi buat orang-orang yang bergelut di dunia pupuk untuk menyediakan pupuk agar petani bisa meningkatkan produksi pertanian. Dan akhirnya hasil-hasil pertanian itu bisa kita konsumsi jadi makanan kita sehari-hari. Oke, apa hikmah lainnya? Hikmah lainnya adalah itu bisa jadi gambaran tentang sebenarnya teknik kimia itu mempelajarin apa sih? Bukan yang itu ya, ada sih emang yang dapat jodoh di situ, cuman intinya bukan itu, jangan salah fokus ya. Jadi, teknik kimia itu mempelajari tentang suatu proses, bagaimana memproses dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dari bahannya itu harus diolah seperti apa, kondisi operasinya, suhu dan tekanannya, jenis reaktornya, dan juga kita juga mempertimbangkan dari segi ekonominya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video-video ini, dan juga tulis komen tentang video ini, saran-sarannya, atau mungkin kalau kalian punya pertanyaan seputar video ini tadi, ataupun kalian ada request tentang konten selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah ini ya, jangan lupa. Jangan lupa juga subscribe and share channel YouTube aku, biar kalian tetap update dengan video-video selanjutnya, dan juga aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!